وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Berpesan bagi para pembesar-pembesar juga, sebaiknya Mbah Tojin itu sementara, atau ya bukan sementara, permanen aja nggak apa-apa, nggak boleh menyampaikan apalagi di kalangan-kalangan umum yang akan mempermalukan, yang akan mempermasalahkan, mempermalukan, dan insya Allah kawan-kawan juga terasa hal itu ya di dalam. Tapi itu hanya pesan, tidak ada pesan. Tapi seandainya kok masih beliau masih semangat untuk menyampaikan, lah bahasa nggak apa-apa, alhamdulillah, semoga lewat wasilah beliau banyaknya kaum yang bisa berpikir waras, berpikir cerdas, dan berpikir sehat, berakal sehat, sehingga menjadi hijrah atas wasilah penjelasan beliau yang sangat luar biasa, membingungkan. Jadi Mas Iwan, Mas Hafi, kenapa kok saya selalu mengingatkan begini terus? Karena orang-orang yang lain itu, orang di pusat sendiri, di Kertoso sendiri, di Gading, itu nggak berani ngomong itu. Dulu waktu masih ada Jailani, masih ada Tholib, ya ada Idham Khalid, itu berani. Nah, orang-orang tersebut yang punya ilmu mangkul sak mangkulan itu sudah meninggal. Yang kedua, kita datang sama dia. Oh, dia mau. Ya sholat, ya puasa, ya haji, ya zakat. Nah, tapi dia nggak jamaah. Itu namanya ahli kitab. Lah, kita ahli kitab. Ya, dia nggak jamaah, itu namanya ahli kitab. Pandai, kurang hadisnya pandai, kadang-kadang lebih pandai daripada kita. Nah, itu namanya ahli kitab. Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Di kesempatan hari ini kita masih ditetapkan dalam keadaan sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah. Walaupun beberapa hari saya di sini banyak yang kena serak-serak basah. Kemarin pas kumpul-kumpul sama ustadz-ustadz juga sama, banyak kajian-kajian yang di cancel, termasuk saya juga ada beberapa kajian yang saya cancel karena memang suaranya agak serak-serak basah. Tetapi nggak apa-apa, selama masih terdengar dengan jelas, terdengar dengan ya jelas lah, kita tetap amar ma'ruf nahi mungkar insyaallah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. 2 hari ini kita sengaja upload beberapa rekaman dari Mbah Tojin, ada dari Syekhuna Khalil Bustami dan para saudara-saudara muhajir tentunya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan sedikit mengomentari beberapa rekaman yang saya upload. Tentunya rekaman seperti halnya biasa, tanpa kita luruskan, tanpa kita ta'dil, dengan akal sehat, akal waras, dan akal selamat, tentunya akan menjadi sebuah kerancuan. Saya sengaja mengambil beberapa rekaman-rekaman itu memang untuk memantik, untuk membuat bagaimana akal sehat, akal waras kita bisa
nalar dengan benar. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Yang pertama adalah pertama tentang masalah ilmu mangkul. Ya, memang Mbah Tojin ini luar biasa sekali sebagai sebagai agen ilmu mangkul. Bagaimana beliau menjelaskan tentang pentingnya ilmu mangkul. Yang saat itu ada dua orang yang diberi pesan, yaitu Pak Ikhwan Abdillah dan Pak Hafiludin fa insyaallah, Mas Iwan dan Mas Hafi, kembalikanlah mangkulan Mbah Nur Hasan. Jangan memakai nahwu shorof. Jangan memakai ilmu-ilmu alat untuk memanai Al-Quran maupun Al-Hadis. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Kalau kita dengarkan, memang untuk generasi penerus atau para ulama-ulama muda Jokam sebenarnya malu dengan pernyataan seperti ini. Sungguh malu. Kalau dulu sih kami yang saat itu di dalam tidak pernah, insya Allah kami yang para muhajirin ini yang hijrah-hijrah itu tidak sampai menafikan apa bahasanya manfaat ilmu nahwu shorof. Walaupun kita juga sendiri juga mengakui bahwa kita juga sedang belajar, masih semangat belajar, kita juga tidak ahli. Tapi saat itu kami yang ada di dalam membuat sebuah kata-kata nahwu shorof itu untuk memperkuat ilmu mangkul, gitu. Enggak sampai kemudian menghilangkan total ilmu mangkul, enggak sampai menghilangkan total ilmu nahwu shorof, bahasa Arab dan lain sebagainya, kaidah-kaidah belajar bahasa Arab, enggak sampai seperti itu. Tapi bahasa kita saat itu adalah pokoknya wajib belajar nahwu shorof itu untuk apa? Untuk memperkuat ilmu mangkul yang sudah ada. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Mohon maaf, saya sudah sebentar minum. Lalu muncullah Mbah Tojin ini yang akhir-akhir ini menjadi pahlawan kesiangan. Ya. Setelah para mubalik muda, mubalik yang telah menyadari atas kekeliruan ajaran ini banyak yang hijrah, muncullah sekarang Mbah Tojin ini begitu getol, begitu luar biasa, seakan-akan menjadi sekarang pelaku sejarah dalam ilmu mangkul terutama. Sehingga beliau kekhawatirannya, kalau saya tangkap dari bahasa beliau, kekhawatirannya adalah nanti jamaah ndak balik koyok bien. Balik koyok bien artinya sebelum jamaah. Yaitu apa? Yaitu memaknai dengan berdasarkan nahwu shorof. Nah, bahkan beliau juga menyebut nama salah satu wakil 4. Satu wakil 4 bahwa nahwu shorof itu ajarannya dia. Kalau kita dengarkan secara akal sehat, akal waras, memang kita tergelitik lucu dan guyu saat itu. Namun apalah kelucuan itu bagi orang-orang yang masih tersangkut syubhat, bagi orang-orang yang masih tersangkut syubhat Jokam ini juga tidak bisa merubah hatinya untuk menjadi sebuah kelucuan, tapi sebuah pemantapan. Pada kesempatan ini kita mencoba untuk membuka dengan akal waras, akal sehat panjenengan semua. Kalau kita dulu pernah belajar sekolah misalnya, karena kita pernah belajar sekolah, kita pernah sekolah, katakan misalnya sekolah kita di umum gitu aja. Tak mungkinlah kita bisa membaca sebuah tulisan tanpa kita belajar membaca, tanpa kita mengenal huruf-huruf itu, tanpa kita bisa membaca kalimat-kalimat yang ada di situ. Tak mungkin. Lalu setelah kita bisa membaca, naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Modal utama adalah bisa membaca dulu. Maka pelajaran itu biasa diberikan saat kita usia SD. Dulu saya SD kelas 1, kelas 2 atau TK lah, TK 0 besar itu sudah dikenalkan huruf-huruf. Baru setelah kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan seterusnya, barulah kita akan bisa memahami ilmu-ilmu yang tentunya berbahasa Indonesia. Ada IPS, dulu ada IPS, ada IPA, ada PSPB, ada PPKN dan lain sebagainya lah. Sampai pun saya
sarjana atau S1 juga sama, pelajarannya juga menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia misalnya. Dalam mata kuliah yang menggunakan bahasa Indonesia. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, itu urusan dunia. Itu urusan dunia. Lalu urusan akhirat yang notabene adalah bukan hanya sebuah agama biasa, dia mengaku paling murni, tentunya paling murni seharusnya kearobannya karena kan sampai dari Nabi Muhammad. Tentunya juga memahami tentang bahasa Arab, tentunya lah ya. Tentunya juga bisa memahami bahasa Arab minimal ya. Minimal mengakui lah bahwa pentingnya bahasa Arab, terlepas dari dia belum mampu atau belum terlepas dari itu, tapi minimal mengakui bahwa pentingnya nahwu sorof karena kita adalah pengaku orang yang belajar agama yang paling murni. Nih, ini yang pertama ya. Lalu beliau mengatakan bahwasanya gak perlu nahwu sorof, bahkan kalimat kata-kata sangat kasar sekali. Wong pinter nahwu sorof tapi gak mangkul kuwi wong goblok. Au kama qala Mbah Tojin. Atau seperti yang diucapkan Mbah Tojin itu ya. Wong pinter nahwu sorof tapi gak mangkul kuwi wong goblok. La haula wala quwata illa billah. Saya jadi tanda tanya. Lalu pendirinya yang digunggungkan dulu, pendirinya yang awal-awal dulu, katakan KHN. Ini katanya pakar nahwu. Berarti Mbah Tojin sama halnya menghina dengan pendirinya. Katanya pakar nahwu sorof, katanya pakar balaghah, katanya pakar-pakar semua, pokoknya semua pakar lah. Allahu a'lam sampai dihabiskan seluruh ilmu di Jawa. Lalu berangkatlah ke Mekah. Kan itu tuh yang kita bicarakan, kan itu yang kita pernah mendengarkan. Lalu sekarang mengatakan wong sing ilmune apa itu cuman nahwu sorof, nggak mangkul, maka itu wong goblok. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Saya ingin bertanya saja kepada kaum milenial, kaum remaja, kaum yang mubalik yang mendengarkan atau menyimak atau mengintip ribat akli salim. Emangnya ada perbedaan ya dalam bahasa Arab atau dalam bahasa nahwu dengan mangkul? Emangnya ada perbedaan? Artinya gini loh, ini maksudnya. Misal kola yang paling ma'ruf, kola itu kan berkata. Nggak mangkul pun misalnya orang belajar bahasa Arab itu sudah mengatakan berkata. Kola itu maknanya atau artinya adalah berkata secara mufradat. Lalu mangkul kan juga berkata dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Jawa, lihat dulu posisinya. Kalau Allah dawuh, kalau Nabi ngendika, kalau wong biasa ngomong itu kan hanya penempatan strata bahasa saja. Bedanya di mana? Misalnya kalimat yang kedua, misalnya kalimat bismillah. Orang yang tanpa mengikuti jokam ini, dia memaknainya dengan kalimat dengan menyebut nama Allah. Di Jawa ini kelawan nyebut asmanipun Gusti Allah. Kalau di jokam ternyata maknanya juga sama dengan kelawan nyebut asmani Allah, dengan menyebut nama Allah. Lalu bedanya apa? Lah kecuali kalau misalnya, misal ini yang jokam yang luar yang tidak pernah ngaji ke jokam mengatakan dengan menyebut nama Muhammad, lalu ini dengan menyebut nama Allah, mungkin ada perbedaan. Ini kan sama, lalu bedanya apa? Ini karena memang syubhat mangkul, yang mana mangkul itu menjadi senjata untuk mengikat seseorang. Akhirnya dalam mengikat, dalam mencari ilmu tidak bisa keliaran untuk mencari ilmu, membuka wawasan yang lebih luas sebagai perbandingan. Yang pertama, video yang pertama. Yang kedua, ini korelasi kalau saya katakan, karena salah mangkul. Lalu yang memangkulkan siapa? Misalnya beliau mengatakan tidak boleh mengkafirkan seseorang. Bagus, awal-awalnya bagus, sebelum kita datangkan hujah. Benar. Sebelum datangkan hujah. Memang benar, ya benar.
Memang iqamatul hujjah harus ditegakkan dulu, baru kita datangkan mengkafirkan, berkafirkan. Lalu standar kafir yang dimaksud dalam ilmu akidah yang sudah ada dalam iqamatul hujjah dengan Mbah Tojin ini berbeda. Kalau iqamatul hujjah yang ditegakkan hujjah adalah tentang rukun iman, rukun Islam, ya dah? Rukun iman, rukun Islam dan lain sebagainya yang terkait di dalamnya. Baru setelah orang tidak mengakui hal seperti itu, katakan kafir mungkin. Ya memang Mbah Tojin awal dalam pembicaraan awal memang seperti itu, datangkan rukun iman, rukun ini. Tapi dalam penjabarannya bulat. Dalam penjabarannya bulat. Apakah ini hasil mangkul? Coba kita lihat. Beliau membuat istilah seperti ini. Orang-orang selain jamaah yang pinter-pinter, ya, katakanlah JRK lah, rong kontainer, atau katanya selain jamaah yang pinter membahas kitab-kitab, membaca kitab-kitab. Beliau mengatakan itu adalah ahli kitab. La haula wala quwwata. Apakah ini hasil mangkul? Kok rendah banget ya? Kok ngawur banget ya? Jadi kemeropok aku melihat. Kemeropok ya berotot anjel. Bukankah ahli kitab itu sudah mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas, bukanlah sudah jelas dalam semua tafsir sepakat bahwa ahli kitab itu adalah Yahudi Nasrani. Mengapa antum Mbah Tojin mengatakan ahli kitab adalah orang-orang selain Jokam yang mana kitabnya lebih banyak? Ini apakah hasil mangkul? Menafsirkan munafik sendiri, menafsirkan fasik sendiri, tanpa melihat rujukan-rujukan ulama-ulama mu'tabar atau ulama-ulama terdahulu. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Dua video ini saya tanggapi ringan, santai. Yang penting saya memantik akal pikiran Anda. Pesan saya bagi para pengurus-pengurus pusat, bagi para mubalik daerah, saya berpesan, misalnya ini pesanan dari mantan, lebih baik Mbah Tojin nggak boleh atau nggak usah menyampaikan. Walaupun dalam percakapannya dia walaupun dalam pesan beliau, mumpung aku isih urip, seakan-akan dia akan menjadi penyampai tunggal, tapi jauh sekali keilmuannya, jauh sekali dengan para ulama-ulama, katakan di Jokam sendiri yang sudah meninggal dunia, katakan mantan-mantan kiai-kiai itu jauh sekali. Yang pernah kita misalnya katakan ulama dari Lamongan yang dia sudah meninggal dunia, yang dulu yang pernah menyampaikan menghatamkan Quran itu jauh sekali dengan beliau. Jadi memang pakar nahwu sorok, memang kita akui. Tapi ini hanya Mbah Tojin itu hanya ilmu pengawuran. Saya berpesan bagi para pembesar Jokam, sebaiknya Mbah Tojin itu sementara, atau ya bukan sementara, permanen aja nggak apa-apa, nggak boleh menyampaikan, apalagi di kalangan umum yang akan mempermalukan, dan insya Allah kawan-kawan juga terasa hal itu ya di dalam. Tapi itu hanya pesan, tidak ada pesan. Tapi seandainya kok masih beliau masih semangat untuk menyampaikan, la basa, nggak apa-apa, alhamdulillah. Semoga lewat wasilah beliau banyaknya kaum yang bisa berpikir waras, berpikir cerdas dan berpikir sehat, berakal sehat, sehingga menjadi hijrah atas wasilah penjelasan beliau yang sangat luar biasa, membingungkan dan menunjukkan sebuah pengawuran saja ini. Insyaallah demikian. Salam akal sehat, salam akal selamat, dan salam akal waras. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر